Dan saya Umar dalam podcast Do Time. Sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwa seluruh pengisi acara dan tim sudah melakukan swab antigen, melakukan vaksinasi dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, Pengers, sekarang saya sama Hani lagi ada di lapangan Spirit PNJ. Bisa dilihat, ini lapangan baru kita, yang keren banget pokoknya. Nah, kan BTW di episode 1 kemarin kan teman kita Farah sama Nixon udah ngajak ngobrol sama pemenang KJI sama KBGI. Oh iya benar. Iya kan? Nah, terus kira-kira sekarang kita mau ngajak ngobrol siapa lagi, Han? Ini Omar, aku lagi tertarik banget sama anak silat yang katanya dapat 3 medali dalam 1 bulan. Serius? Iya serius. Dan kayaknya tuh mereka ada di sana. Wah, keren banget, Han. Langsung aja kali kita tanya-tanya. Boleh. Kita ajak ngobrol aja, Han. Yuk. Wah, keren banget, Han. Oh, keren banget. Kakak mau nanya-nanya dong. Ini yang kemarin menang bukan sih yang katanya dapat 3 medali dalam 1 bulan? Iya, Kak, betul, Kak. Oh, ini orangnya. Iya. Wah, menarik banget. Iya. Kalau enggak, kita ajak ngobrol aja kali ya? Iya mungkin jangan di sini kali ya, cari tempat yang lebih asik. Karena panas banget, Han. Ya, benar, yuk. Kita ajak ke ruang potensi aja kali ya? Yuk. Oke, yuk. Hai Pengers, saat ini kita mau ngobrol sama teman-teman kita dari UKM Pencaksilat Politeknik Negeri Jakarta yang katanya mereka dapat 3 medali dalam waktu 1 bulan. Gokil banget nggak sih? Langsung aja yuk kita sapa narasumber hari ini. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalan dirinya, namanya siapa, dari jurusan apa, dan dari prodi apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Iskandar dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, angkatan 2019. Lanjut, perkenalkan, nama saya Evita Robani Wariduzzaman. Saya dari jurusan Akuntansi dan Prodi Akuntansi angkatan 2020. UKM Pencaksilat itu apa sih? Gue dong dijelasin. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya. Untuk UKM Pencaksilat ini adalah UKM yang beranggotakan pesilat-pesilat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta. Gitu. Dan mungkin dari mahasiswa aktif Politeknik Negeri Jakarta dan dari UKM Pencaksilat ini terbentuk saat dilaksanakannya Persemi 2018. Oke. Dan alhamdulillah banget nih ya, UKM Pencaksilat PNJ ini udah legal loh. Oke, berarti udah legal sekarang ya? Iya. Oke, mantap. Yang saya tahu ya Kak, kalau di Pencaksilat itu kan perguruannya banyak banget ya. Bahkan di Jakarta dan sekitar juga banyak banget perguruannya. Nah, kalau di UKM Silat PNJ ini itu perguruannya itu satu aja atau campuran dari berbagai macam perguruan? Nah, kebetulan UKM Pencaksilat yang ada di Politeknik Negeri Jakarta ini kita beranggotakan berbagai macam perguruan, Kak. Termasuk kita berdua pun perguruan yang berbeda. Oh gitu? Iya, saya sendiri perguruan Teratai Halilintar dan masih banyak lagi anggota-anggota lain dari perguruan yang lain. Mungkin saya izin menambahkan ya, seperti PSAT, terus Toko Suci, Pasundan Nasional, terus Presai Diri, dan masih banyak lagi loh Kak. Kalau dari kita sendiri perguruan dulu apa? Kalau saya Pasundan Nasional. Oh, Pasundan. Oke. Iya. Kita coba flashback dikit kali ya ke sebelum kalian masuk PNJ ini kan kayaknya kalian udah berkecimpung lama di dunia silat. Itu kalian mulai silat tuh dari umur berapa sih dan kenapa tertarik dengan pencaksilat gitu? Yang pertama, saya pertama kali mengikuti pencaksilat itu di kelas 7 MTS Kak waktu itu. Oke. Ketika MTS ada ekskul pencaksilat dan saya tertarik nih untuk sebagai bekal bela diri. Iya, betul. Terus awalnya sih nggak nyangka bisa berprestasi gitu ya. Iya. Karena yang saya tahu kan pencaksilat ini untuk bela diri gitu kan, setahu saya. Nah, dan coba saya tekuni dan alhamdulillah sudah
banyak gitu prestasi yang bisa diraih. Oke, bagus. Kalau dari kita sendiri dari umur berapa? Kalau saya sendiri sih awalnya sama sih ya, dari kelas 7 SMP. Terus awalnya itu dari ikut ekskul. Ekskul di sekolah dulu ya? SMP. Iya, benar. Nah, Han, menarik banget nih karena saya sendiri juga dulu pernah ikut silat di SMP, tapi cuma beberapa kali pertemuan doang karena kayaknya enggak deh. Kayaknya saya nggak passion banget di sini, tapi iya betul nggak cocok karena waktu itu masuknya udah telat juga kan, jadi kayak teman-teman udah punya baju seragam, tapi saya waktu itu masih pakai training di sekolah biasa gitu, dan kayaknya anggap saya udah terlalu telat banget, dan teman-teman saya tuh udah banyak prestasinya yang sampai sekarang tuh banyak prestasinya baik nasional maupun yang di luar nasional juga gitu. Oh ini, mereka udah bawa medali nih. Boleh dong Kak dijelasin ini Oh, iya. ada medali apa aja nih, dari jenjang apa aja? Oke, banyak banget nih kan medalinya Ini kan. udah ada 6. Boleh dong dijelasin dari Hah? Asep, mungkin ini medalinya dari perlombaan apa aja sih? Mungkin ya, kita ini ikut kejuaraan 3, tapi yang berbeda-beda. Nah, terus di sini saya mendapat 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Oke. Gitu. Kalau dari Asep? Kalau dari saya sendiri, saya meraih 1 medali emas yang ini, 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perak. Nah, dong. Wih, keren banget. Tapi yang kalian dapetin lebih dulu yang mana? Kita pertama mengikuti kejuaraan yang Lampung Berjaya Open virtual, yang ini virtual, ini tingkat nasional dan yang diselenggarakan oleh KONI Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua kita mengikuti Sultan Kacerebonan Cup yang diadakan di Cirebon, waktu itu offline kejuaraannya, kita ke Cirebon. Dan terakhir kita mendapatkan Nusantara Championship yang diadakan di Tangerang di Balai Kota Mall. Oke, itu baru-baru ini tahun berapa itu? Ini 2021. Iya. Berarti baru banget ya. Iya. Jaraknya deket-deket. Oh, Iya, ini di bulan November dan ini Desember. Ini Desember awal lah ya? Iya, Desember pertengahan Desember kalau yang di Tangerang. oke. Kan ada yang menarik tadi, Asep bilang virtual. Oh, Nih, iya. baru denger tuh, lomba silat virtual. Karena kan kita biasanya ketemu secara langsung, ada tanding dan ada seninya juga gitu. Terus berarti kalian dapetin ini pas lagi pandemi ya? Iya. Iya. Ini kebetulan satu hal yang menjadi tantangan buat kita sendiri gitu ya. Karena sebelumnya kita memang belum pernah mengikuti ajang virtual Kak gitu. Oke. Karena kan sebelum pandemi itu belum ada kejuaraan yang Iya, benar. virtual gitu kan. Pasti setiap kejuaraan itu offline, dan ini baru pertama kalinya kita mengikuti kejuaraan virtual di masa pandemi gitu kan. Sebelumnya pernah kita mengikuti di Universitas Negeri Semarang waktu itu. Iya. Di UNES itu waktu itu kebetulan ya mungkin kita tereliminasi dua-duanya, dan kita coba mengikuti lagi yang Lampung gitu, dan alhamdulillah bisa berhasil gitu. Berarti kalian nggak nyerah dong, langsung terus mencoba. Iya, bener. Iya. Emang kayaknya kalau udah sekali juara, aus gitu, pengen juara terus. Terus ini kan berarti virtual ya, ada bedanya nggak sih? Terus dari sistem teknisnya atau regulasinya itu seperti apa antara perlombaan pas offline dengan pas virtual gitu? Mungkin kita lihat dari situasi dan kondisinya ya Kak ya. Soalnya kan beda banget tuh, ya kan? Jadi kita harus persiapan matang banget Iya. gitu. Karena itu video ya bentuknya Iya, atau buat video. live? Video. Oh, video. Berarti kalau virtual nggak mungkin tanding lah ya, Heeh. pasti seni gitu. Kalau dari Asep sendiri waktu meraih medali ini ikut seninya tunggal atau ganda? Nah, kebetulan kan di pencaksilat ini ada 2 kategori ya Kak. Iya, betul. Kategori tanding dan kategori seni. Nah, ini supaya lebih tahu dulu Iya, ya gitu. betul. Ntar bingung. Jadi yang pertama ini kategori tanding itu biasanya yang pasti tidak bisa online. Karena betul. tanding kan. Gimana caranya tanding online? Tanding online tidak mungkin gitu kan. Terus yang kedua ini kategori seni. Nah, seni ini terbagi menjadi 3 Kak. Kalau di pencaksilat ada 3, yakni seni tunggal, seni ganda, dan seni regu. Nah, itu kebetulan kita mengikuti seni tunggal waktu virtual itu gitu. Oh, kita juga tunggal. Iya, sama. Hani, katanya dulu pernah ikut silat juga ya? Han? Tapi bentar doang. Bentar doang. Waktu itu
tanding atau seni? Seni sih waktu itu, karena Seni. waktu itu aku mau masuk tanding beratnya nggak cukup. Oke, berarti emang ada kelas-kelasnya Iya, juga ada ya? kelas-kelasnya, Iya. benar banget Kak. Oke. Harus ada minimal beratnya gitu. Gitu. Oke, nah kan untuk dapat medali sebanyak ini dan nggak mungkin cuma ini dong, medalinya kan pasti sebelum kalian memenangkan ini ada medali-medali sebelumnya nih yang udah kalian dapetin mungkin dari sebelum masuk PJ juga kalian udah dapat banyak medali. Terus gimana sih caranya tuh latihannya kalian itu seminggu berapa kali pas di PNJ deh? Di PNJ kalian latihan seminggu berapa kali, dan kalau misalkan ada perlombaan itu pasti kan ada porsi tambahan latihan atau bentuk latihannya seperti apa itu, boleh dijelasin dong Kak, mungkin Kak Evita atau Kak Asep boleh dijelasin? Kak Asep ya? Iya. Untuk kita porsi latihan ya di kampus itu biasanya kita latihan, kalau latihan biasa gitu ya, di hari biasa itu biasanya kita latihan 1 minggu itu sebanyak 2 kali gitu Dua kan kali. di kampus ya. Dan jika ada kejuaraan biasanya kita bisa hampir setiap hari gitu kan di kampus ya, karena kan porsi latihan kita harus ditambah kan Iya, untuk fokus ke kejuaraan. Dan apa namanya, mungkin balik lagi ke diri sendiri, selain latihan kita di kampus, kita juga sering latihan juga mandiri di luar atau di perguruan masing-masing gitu kan, karena menurut saya untuk menjadi juara itu bukan satu hal yang mudah ya, harus melalui perjuangan yang luar biasa gitu. Betul, bagus itu. Nah terus kalian cara ngebagi waktunya gimana mungkin? Gimana ya? Pasti kan kuliah lebih dulu ya. Iya, benar. Tapi nggak kalah juga buat kita untuk mencari prestasi di non akademik ya kan, nggak harus di akademik doang nih. Karena kan kita potensi kita kan juga ada di pencak silat Iya. kan. Jadi kalau buat bagi waktunya itu 50-50 Kak. Gimana tuh? Jadi gini, selagi kita bisa membagi waktunya, misalnya nih kejuaraan kita kan ada yang virtual, berarti kan kita bisa menghandle dulu kan sebelumnya Iya. untuk kuliah dulu gitu. Kalau misalnya di kejuaraan offline, mungkin kita bisa izin dulu kan ke dosen, untuk dosennya yang humble nih ke kita nih ya. Harus pilih dosen juga kalau Nah mau iya ini ya. benar banget gitu Kak. Terus kalau dari Kasep gimana? Kalau dari saya sendiri, saya menerapkan prinsip dari pelatih saya gitu. Apa tuh? Gini, pelatih saya pernah berkata, prioritaskan apa yang harus kalian prioritaskan, tapi jangan menomorduakan pencak silat gitu. Wah, Gimana caranya? Gimana tuh? Bingung nggak? Padahal kan kalian masuk PJ kan tujuannya prioritasnya pasti buat kuliah dong. Iya. Dan silat ibaratnya di nomor 2 kan, tapi gimana tuh agak bingung juga di silat jangan di nomor 2 kan, tapi prioritasin apa yang harus kalian prioritaskan. Intinya ya kita kalau saya sendiri mementingkan kuliah terlebih dahulu gitu Kak. Sebisa mungkin jika misalkan dosen ada yang memberikan tugas gitu ya, kita sebisa mungkin harus mengerjakan tugasnya terlebih dahulu lah gitu. Iya, kemungkinan seperti itu sih Kak kalau cara saya. Oke. Terus kalian kan dapat banyak medali nih, pasti kan kalian didukung sama orang-orang yang di belakang kalian, kayak misalkan teman, sahabat, atau orang tua, atau bahkan pasangan gitu. Gimana pasangan? Terus berarti kalian support sistemnya atau orang yang berjasa di balik kesuksesan kalian selama mengikuti pencaksilat sampai bisa dapat banyak medali itu, ada nggak sih support sistemnya? Ya, atau jangan-jangan kalian saling support nih? Saling support kayaknya. Gimana? Oke, yang pertama dari saya mungkin support system yang utama sih yang tentunya pasti keluarga gitu ya. Oleh keluarga, orang tua, dan kita tidak mungkin menjadi apa yang kita mau lah kalau tanpa doa dari orang tua gitu kan. Ya. Mungkin itu support system yang utama dari saya gitu kan. Kemudian ada hal yang agak menarik nih. Apa tuh? Menarik, kayaknya demen menarik. Kebetulan kita berdua nih Kak, pernah waktu itu sebelum kejuaraan-kejuaraan ini ya, kita emang melakukan suatu challenge gitu. Oh, challenge PDKT. Taruhan gitu. Enggak. Challenge ya. Iya, Challenge. challenge kayak ayo kita coba kalau misalkan kita bisa meraih medali di kejuaraan ini, nanti hukumannya push up atau gimana gitu. Ya gitu bener, sering gitu sih, jadi kayak ya satu dorongan juga buat kita berdua sih, buat saling support. Kalian punya cara sendiri ya, kayak saling challenge gitu biar memotivasi untuk harus bisa nih dapat medali gitu ya. Iya.
kebetulan ini juga kan saling susul gitu Kak. Dan yang pertama kan yang virtual itu saya mendapatkan emas dan kita perunggu gitu, dan saya dibalas gitu di Cirebon gitu. Di Cirebon saya yang perak, Evitanya yang emas. Dan terakhir kita sama meraih. Oke. Mungkin dari Evita. Iya bener banget. Apalagi kan dulunya kan Kasep itu dari kategori tanding ya kan. Nah saya sendiri tuh dari seni. Kita ketuker nih di kejuaraan virtual sama offline. Nah di virtual itu Kasep yang dapat emas dan saya yang perunggu. Oh padahal Kak Asep tuh bidangnya tanding. Iya bener banget. Emas. Terus itu ada dari misalkan transisi kan Nasib dari tanding ya, terus ke seni gitu dan bisa dapat medali, ini kan kayak keren banget ya. Iya, apalagi seni kan latihannya pasti lama banget. Iya, ngapalin gerakannya, apa segala macam. Gimana? Pastinya sih susah sekali sih untuk adaptasinya Kak. Karena kan untuk gerakan seni itu lebih luas, lebih lentur gitu ya Kak. Betul. Kebetulan kita yang sebagai atlet yang tanding itu biasanya gerakannya kaku dan karena untuk kan fokus menyerang lawan kan. nyari poin juga ya. Seperti itu sih, mungkin agak susah diadaptasinya seperti gerakan yang agak luas yang gitunya sih Kak. Oke. Terus kalian tuh nyangka nggak sih bisa dapat medali sebanyak ini, atau kalian dulu pernah kayak punya cita-cita kayak mau ngoleksi medali banyak gitu, atau gimana kalian? Yang pasti mah pengen banget ya kayak punya medali yang banyak gitu, apalagi bangga banget nih kita dari pencak silat bisa mewakili kampus gitu ya kan, apalagi kita udah dapat 3 medali gitu. Nah terus apa lagi? Gimana? Nyangka nggak dapetin kan banyak banget nih dan banyak banget. Iya loh. Ada yang emas lagi. Dan Asep ini kan kayak menarik kan, dari tanding ke seni terus bisa dapat emas gitu kan, pasti rasanya nggak nyangka dong. Iya, saya sendiri emang bener-bener nggak nyangka sih Kak. Apalagi yang waktu yang virtual sih yang paling saya tidak menyangka, karena kan yang offline ini yang 2 ini saya raih tanding kan sesuai dengan kategori dan kemampuan saya gitu kan. Nah untuk yang ini benar-benar nggak nyangka banget sih, karena kan kita latihan gitu kan, terus berusaha semaksimal mungkin. Kita ya udah pertamanya kita tidak memikirkan hasil gitu kan. Saya sendiri tidak memikirkan hasil dan ya udah kita ikut aja lah gitu. Prosesnya dulu aja. Iya, prosesnya dulu aja, jalanin aja. Kebetulan dan yang lainnya juga gitu kan, bukan kita berdua sebenarnya yang ikut virtual gitu kan. Nah itu kita ajak, udah ayo kita coba ini kita harus bisa berprestasi walaupun di masa pandemi ini gitu. Betul. Karena pandemi bukan sebuah halangan untuk kita ya untuk bisa berprestasi. Misalkan kayak Hani sering banget juara bikin video pas lagi pandemi itu kayak pandemi mah bukan sebuah halangan yang berat banget untuk kita selalu bisa berprestasi gitu Justru ya. pandemi kita manfaatin waktu luang nggak sih? Iya, benar. Nggak sampai full banget gitu. Betul, apalagi ini sebuah inovasi yang menarik nggak sih? Iya. Lomba silat secara virtual gitu. Terus target kalian selanjutnya apa nih setelah kalian dapetin medali banyak kayak gini? Ada target sendiri nggak sih? Atau kan ada porseni ya? Ada porseni, terus itu kalian persiapan untuk porseni itu udah sejauh apa sih? Pertama dari saya sih targetnya ingin mencapai prestasi yang lebih banyak lagi gitu untuk membanggakan nama kampus. Iya betul. Terutama sebelum saya lulus kan. Iya. Apalagi kemungkinan tahun depan ya. Tahun 2019. D4 ya? Iya, saya D4. Iya. Masih ada waktu lah buat Masih ada waktu untuk. Ya, insya Allah bisa saya sendiri ingin memberikan yang terbaik untuk kampus gitu kan, karena yang sudah menerima saya di sini sebagai mahasiswa, kemudian sudah memberikan saya beasiswa juga gitu di kampus, dan saya harus melakukan timbal balik lah ke kampus gitu. Saya sendiri itu target saya ke depan. Dan untuk porseni sejauh ini kita sudah melakukan latihan ya di kampus. Kita sedang melakukan persiapan. Tapi kita masih dalam tahap seleksi nih Kak. Jadi kita kita walaupun prestasi gitu belum tentu kita yang berangkat gitu. Nanti karena kan kita satu PNJ gitu kan, seluruh pesilat. Jadi kita ada sistem seleksinya lagi gitu. Nah itu mungkin balik ke diri sendiri, kalau misalkan kita mampu melawan ego kita gitu, agar kita bisa lebih baik lah dari yang lainnya, ya kita insya Allah bisa lolos gitu ke porseni. Mungkin kalau kita targetnya apa selanjutnya? Porseni nih, apalagi di depan mata gua ada info porseni nih di Banjarmasin ya Iya bener, di Banjarmasin lagi ya. Semangat banget nih kan keluar kota gitu. Betul.
Dan berarti sekarang masih tahap training center ya? Oh iya betul. Oke, sama Han. Saya juga lagi training center tapi di bidang yang beda gitu. Saya Udah lagi pasti ikut porseni belum? itu belum tahu karena kita masih seleksi juga. Masih proses. Doain aja karena saya di voli kan apa namanya tim ya. Jadi Iya, benar. kalau namanya untuk berpeluang berangkat ke Banjarmasin agak sulit karena kan kita di compare sama teman-teman yang individu nih. Jadi harus lebih apa ya namanya ya, harus kita bangun semangat yang lebih gitu untuk bisa berprestasi biar kita bisa berangkat ke Banjarmasin kayak gitu. Banjarmasin. Boleh dong ikut. Aduh, ikut boleh ikut dong. Boleh kan? Ikut lomba apa Hani? Silat lagi. Oke, terus kan ini kan olahraga bela diri yang ada kemungkinan untuk cedera apalagi tanding. Walaupun misalkan seni kan juga bisa ada peluang cederanya nggak sih? Ya kan? Terus kalau misalkan berarti suka dukanya kalian selama mengikuti silat dari mulai kalian awal sampai masuk PNJ tuh ada nggak sih misalkan kayak oke nih boleh nih sukanya kalian dapat medali banyak, terus dukanya apa boleh diceritain? Asep pernah cedera atau gimana gitu? Oke, suka duka dari saya sendiri sih, sukanya mungkin ya banyak relasi baru gitu kan, pengalaman baru juga. Kemudian tentunya yang terutama itu kita bisa berprestasi gitu kan. Kebetulan yang luar biasanya gitu, alhamdulillah sekali kalau prestasi pencaksilat ini bisa membantu saya untuk masuk ke Politeknik Negeri Jakarta Dan juga dapat gitu. beasiswa dari silat juga atau gimana? Kebetulan saya dari bidik misi Kak. Bidik misi dan Berarti Asep ini ya masuknya lewat PMDK dulu. iya, PMDK kan PMDK harus ada sertifikat juga kan. Iya. Sama dulu aku juga kayak gitu. Iya. Gitu, mungkin kalau dukanya ya cedera. Apa cedera? Cedera Paling mungkin parah? yang paling udah mungkin banyak ya, itu terlepas dari tanding dan seni udah pasti ada cederanya, ada risikonya masing-masing gitu Kak. Mungkin yang paling berat sih pengalaman saya dua ini Kak. Yang pertama ini waktu saya seleksi di kota di waktu SMP itu bahu saya pernah geser Kak. Waduh, bahu geser. Pernah geser waktu itu gara-gara salah jatuh ketika bantingan gitu. Ya itu tidak menghalangi niat saya untuk berprestasi lebih jauh lagi gitu Iya, kan. pasti. Ya walaupun waktu itu sempat diurut selama kurang lebih ya hampir 2 bulan lah. Iya. Lama juga. Gitu. Iya, dan yang kedua mungkin ini baru-baru ini nih masih pandemi kan, waktu itu lagi demo ekskul, malah lagi demo ekstrakurikuler di luar ya Kak. Di luar itu kita demo ekskul waktu itu, dan saya mungkin kurang fokus atau gimana, dan kepukul ini saya robek dan dijahit. Iya, kurang lebih 6 jahitan di sini sih. 6 jahitan Han. Kita lepas dari semua prestasi yang kita dapat ya pasti ada risiko yang kita tanggung juga sih. Kalau kita pernah cedera juga. Gimana? Pernah di mana? Karena kan pas waktu itu sempat kecelakaan menjelang O2SN. O2SN itu yang dari SMK ya. Oh, pas waktu sekolah dulu ya? Iya, sekolah. Nah, terus pas sparring sama perguruan lain tuh itu masalah di dengkul. Dengkul. Tapi emang itu udah cedera lama atau gimana? Atau baru kejadiannya pas itu? Enggak, sebenarnya sih pas kecelakaan itu ya, tapi awalnya tuh nggak tahu bakal berefek sampai jangka sekarang panjang. gitu kan. Nah, dari sparring itu muncul lagi tuh gejalanya dari dengkul. Tapi untung aja tuh nggak HCL ya. Kalau HCL tuh udah parah banget. Udah parah banget itu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kan? Sekarang sih alhamdulillah belum Udah ada aman ya. Iya, jangan sampai lah, soalnya kan udah mau seni takut kecelakaan sedikit. Aduh, ngeri banget. Jaga kesehatan juga. Iya, betul. benar Kak. Lanjut nih, tips nih buat para Pengers yang lagi nonton biar bisa berprestasi kayak kalian gimana sih? Coba boleh dijelasin? Main oper-operan. Siapa dulu nih? Hani aja dulu, Hani. Ya, saya dulu boleh ngomong ke kamera yang sebelah sana atau sebelah sana, boleh silakan. Oke, tips buat Pengers mungkin dari saya terutama buat saya pribadi gitu ya, ini sebisa mungkin tekuni apa yang kalian apa yang disuka gitu kan, karena setiap proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Betul banget. Kalau dari kita tipsnya apa nih buat Pengers? Hampir sama sih Sama ya. ya? Pasti kan harus semangat, lebih giat lagi, jangan putus asa. Apalagi kan
kadang nih dari atlet-atlet kalau juara 3 langsung doang gitu. Oh, iya, Pengennya benar. tuh juara 1 gitu. Nah, gimana nih biar juara 1? Yang pasti harus giat lagi latihannya. Bener nggak Kak? Beneran ya? Dan konsisten nggak sih? Harus Iya, konsisten betul. karena kalau misalkan cedera dikit, terus jadi males lagi nih, jangan kayak gitu. Pasti kan namanya cedera sakit pasti ada titik sembuhnya dan ada titik baliknya lagi biar kita bisa bangkit lagi gitu ya. Asik banget. Mungkin sedikit tambahan ya Kak. Oke, boleh. Kayak apa namanya? Apa yang kita tanam hari ini maka akan yang kita tuai di kemudian hari gitu. Betul Bener banget. Oke, terakhir nih, harapan dan saran-saran kalian untuk mahasiswa PNJ agar bisa berprestasi seperti kalian ini gitu. Apa? Harapan dari saya sih mudah-mudahan lebih banyak lagi gitu Kak mahasiswa PNJ yang berprestasi gitu. Amin. Terutama di bidang pencaksilat ini ya. Karena apa namanya? Semakin banyak prestasi kita untuk kampus ya semakin membanggakan kampus gitu. Iya benar. Jangan intinya harapan saya sih ke depannya supaya mahasiswa di PNJ ini bisa membesarkan nama kampus bukan bangga karena nama besar kampus gitu. Dari saya. Budaya bangsa yang nggak sih? Iya, iya. Harus Iya, banget asli kita harus Indonesia. cariin ya kan, apalagi pemuda bangsa kita Iya. harus bangga. Oke, jadi kalau misalnya ada Avengers yang mau kepoin tahu UKM pencaksilat, ada nggak sosial medianya? Mungkin boleh dipromosiin di sini. Ada kok ada. Oh, betul. Oke, mungkin dari UKM Pencaksilat ini ada apa namanya Instagramnya @ipsipnj gitu ya. ipsipnj. Ya, di bawah ini mungkin editor. Oke, nanti. di bawah nanti editor tolong ya. Tolong tulis. Dan kalau kalian punya Instagram pribadi juga boleh deh kalau misalkan Avengers mau kepoin kalian di Instagram gitu. Oh iya boleh. Instagram saya sendiri @asepkusnandar29. @asepkusnandar29. Kalau kita Kalau saya Vita A-nya 2 underscore R16. Oke. Agak ribet ya. ya nanti editor tolong ditulis di bawah aja ya. Oke, terima kasih banyak Kak Asep sama Kak Vita yang udah datang di podcast kita. Semoga bisa menginspirasi Avengers di luar sana agar bisa berprestasi seperti Kak Asep dan Kak Vita. Kuncinya konsisten dan tekunin apa yang kalian suka. Nah, Avengers itu dia podcast Dutain kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram PNJ yaitu @Politeknik Negeri Jakarta dan juga Instagram Duta PNJ yaitu @DutaPNJ. Nah, siapa tahu di antara kalian ada yang punya saran nih, kira-kira kita undang siapa lagi ya untuk podcast berikutnya? Boleh kalian komen di bawah. Sampai jumpa di podcast Do Time selanjutnya. See you, bye bye.